Kurban itu adalah ibadah, sama dengan ibadah lainnya, sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan haji. Jadi haji itu Bapak Ibu ibadah ya. Kalau tidak ditulis nama awak haji dek kawan, aja berang lo. Karena haji itu bukan gelar, ibadah. Kau jangan salah penafsiran nama kau. Oh, tidak tulis nama mu haji dek kok. Berang lo zaman. Kurban itu qaraba, artinya dekat. Qarib, qarib itu kan dekek tuh, dosa nak dekek. Artinya apa? Kalau awak rajin ikut ibadah kurban, maka seharusnya kita wajib semakin dekat kepada Allah. Kurban rajin, solat malih ke rumah saji, itu tidak muah tu doh. Ada yang salah tu. Di masalahnya orangnya yang salah. Tidak kurban tu yang salah doh. Cara memahaminya. Jadi kalau rajin awak ikut ibadah kurban, maka harus rajin pula untuk ibadah, terutama ke rumah saji. Bawa mengkok ke rumah saji, masaji itu dibuatkan untuk ibadah, untuk solat. Pertama adalah Imam Hanafi. Beliau menyatakan hukum ibadah kurban itu wajib. Ini menurut pandangan imam ya Bapak Ibu ya. Imam Syafi'i lain pula nantinya. Landasan beliau adalah hadis Rasul. Man kana lahu, hadis sahih, sa'atun, siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah, falam yudoh, kemudian ndak namuah untuk berkorban, fala yuqrabanna musallana. Fala yuqrabanna, nun itu nun taukid, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami, menurut pandangan Imam Hanafi. Awak iyo lapang rezeki awak iyo banyak iyo. Coba cari dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu Bapak Ibu. Pertama kali apa Allah jelaskan? Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Tuh ingat tuh. Baru sesudah itu perintah, oi lambu lagi nikmat yang banyak wah. Begitu kata Allah. Dek saking banyaknya ndak tetong dia wah. Coba letong. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja ndak bisa metong dah. Udah ditantang oleh Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin coba menghitung-hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan mampu. Tidak bisa metong dah. Jadi awak banyak rezeki dari Allah. Contoh, kadang-kadang awak pai kamol 1 juta pinti dibawa, itu tidak bantu lah doh. 500.000 tidak cukup sehari doh. Enggak ada 5 minit 10 minit itu habis itu tuh mah. Atau laki-laki bapak, mohon maaf yang hobi merokok, rokok paling rendah kini barasa sabungkui 10 20 ah. Anggaplah 20.000. Uang dia 20 ah. Sabungkui sehari 20.000 kali 30 ah kali 2 balik setahun. Berapa tiye tu? 7 juta labiah. 3 kambiangnya bu. Awak kini korban beras kau? 2,5. 2,5 kan 3 kambiangnya itu. Dibakar 7 juta labiah tanpa awak sadari. Makanya kata Allah, walain kafartum, jangan kamu mengingkari, mengkufuri, tapi lain syakartum, syukurilah. Kali-kalinya kayak gitu Pak Bu. Caranya seperti itu. Jadi makanya Allah antarkan dulu, inna a'toina kal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Mohon Bapak panitia terutama, Bapak-bapak panitia petugas
ibadah korban yang diberikan amanah oleh jamaah kita. An Ali bin Abi Thalib qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aku ma'ala budnihi, untuk menyelenggarakan, melaksanakan, membagikan korban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ukassima jilalaha, maka aku bagikan seluruh korban itu, termasuk membagikan jilalnya. Jilal itu kalau unta itu kan ada pakaiannya dari kulit untuk menutupi badannya tuh. Ada pakaian hewan korban tuh dari kulit untuk menutupi badannya supaya tidak kedinginan. Itu jilal namanya itu. Itu dibagikan itu. Coba bayangkan tuh. Jok pakaian-pakaian hiasan-hiasan yang ada di atas hewan korban tuh bagikan. Wajuludaha, dan juga termasuk kulitnya bagikan. Wa amaroni, dan aku juga diperintahkan, kata Imam Ali, oleh Rasul, an la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu apa? Tukang dabiah atau tukang bantai. Jadi tidak boleh menerima upah. Ingat itu? Penting disampaikan, karena kadang-kadang ada kita dalam melaksanakan ibadah korban itu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul. Salawat dan salam tidak pernah kita ajarkan kepada Nabi sebelum kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lai terangah belakang, Bu. Lai. Kalau masih panjang umur awak nak. Lai, buktinya do kini gua. Kita syukuri nikmat hidup. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan.
Buktinya awak masih bisa datang ke masjid walaupun sakit-sakit sakitek, sakit kepala, asam urat, darah tinggi, itu kan biasa tu. Nyo kalau ndak sehat sakit tampua salah cie. Kalau ndak sakit sehat ya. Nah gitu. Kita syukuri nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah. Nyolai ado masih duit, umur panjang, badannya sehat, tapi waktu tu ndak ada waktu luang doh. Sampai taruh iza waktu tu. Maka waktu luang tu ndak perlu dicari doh. Tapi luangkan waktu. Nyo kalau dicari waktu luang tu payah tu. Deh, ndak ada tempat luang waktu tu doh. Jadi luangkan waktu. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan keistiqomah nanti oleh Allah. Kau yang susah kau? Nyolai masih duit, badannya sehat, waktu luang ada, tapi tidak istiqomah. Istiqomah kau balik, tantangannya banyak. Tapi balasannya juga gede, besar. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat. Bu. Terang Bu. Dek terang suara belakang gua. Dempetlah gelombang gua. Istiqomah salat berjamaah di masjid. Istiqomah duduk di majlis ilmu. Nyo lain salat, lain 5 waktu, tapi ndak ke masjid doh. Lain ke masjid, siap tu pulang. Padahal tiba di rumah nonton saja tuh. Duduk-duduk saja. Istiqomah duduk di majlis ilmu. Karena beda. Duduk di rumah dengan duduk majlis ilmu itu beda. Banyak kaifiat dan manfaatnya. Nah, kalau mau referensinya baca dalam kitab Tarhib wa Targhib babun ilmu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang bab ilmu. Luar biasa. Salah satunya duduk di majelis ilmu ini itu sama dengan kita melaksanakan ibadah solat pahalanya. Nah, kan luar biasa tuh. Tadi solat, awak menunggu solat lo beko. Kamu menunggu solat tuh, solat isya. Duduk sesudah solat menunggu waktu solat, apalagi dalam keadaan beruduk, itu pahalanya setara dengan pahala ibadah solat. Kalau mau lihat silakan lihat saja. Babun ilmu, bab tentang ilmu. Itu jangan kecil ustaz itu begitu kan. Alhamdulillah kita masih diistiqomahkan oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari awak istiqomah selalu. Kalau ada wirid siko datang duduk. Ndak lama, dosa bantahnya tu. Nah, sudah tu ke pulang-pulang lah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan. Oh, Masya Allah, tilupul ya. Makasih Pak Wen yang telah menghubungi. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita yang hadir bersama kita, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduk kita ini dibalasi oleh Allah dengan amal soleh yang berlipat ganda hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan ragu duduk di majlis ilmu Bapak Ibu. Biasakan duduk awak. Nyo kadang-kadang ada jo balasan bagai kami di TV bisa aja. Di YouTube banyak kan nego. Ustaznya gagah-gagah lo leh. Rancak-rancak, hebat-hebat lo leh. Apakah sama? Enggak. Enggak sama. Ilmu dapat.
Kalau ilmu, nya ada rabbi zidni ilman warazukni fahman. Nah itu pemahaman. Contoh salah satu saja. Bajalan awak ke majlis ilmu itu sama awak Allah membukakan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sia yang berjalan. Jadi kalau daki awak bapak-bapak ibu-ibu memang dianjurkan berjalan. Karena jalan awak tu dihitung, langkah awak tu dihitung. Satu langkah taktubul hasanah, diangkat darjat kita oleh Allah. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa. Kalau jonda joto ya mungkin pintinonda itu yang ditong mungkin gitu. Tapi bahasa di sana kalau dake usahakan jalan kaki. Bahkan satu langkah itu di dalam hadis yang lain itu dijelaskan itu setara pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kan luar biasa tuh. Dan salat malam 1 tahun. Pernah ibu mencoba puasa 1 tahun tak berhenti doh? Pernah bu? Buat lu mencoba dah. Tu pahalanya tu. Kalau awak datang ke majlis ilmu, di mana majlis ilmu tu? Wirid. Alhamdulillah awak ramai ni kau. Ini termasuk ramai tu. Sampai ambo ndak kasar ramai kau mana dah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kalau ndak ada awak karajo di rumah, kegiatan di rumah, ada wirid datanglah. Mangah awak di rumah tu. Apalagi kalau awak pensiun kau. Wah, lah gaek-gaek kau di rumahnya kau lihat. Muda-muda masih mendingan selah. Kalau lama umur kau ndak usah di rumah leh. Karena umur awak tu akan dihisap. Ndak akan bergerak kaki seseorang hamba nanti sebelum menyelesaikan salah satu an umrihi, masalah umur. Kama umur tu dia bian. Apa kau main handphone saja, main WA, main Facebook, main Twitter, main Instagram, main TikTok, aja leh, BBM, apa, LLMM, kau anak-anak gua. Itu nanti akan dihisap itu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu lan masuk pengajian dah bu. Pengantar sebaru itu. Kajian kita fokuskan masalah sekarang adalah karena awak kadake ke hari raya Idul Kurban, maka kita fokuskan ke sana. Labariku peserta awak kini Pak 10 sampai alhamdulillah. Baik baru. Waktu masih ada. Waktu masih ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah ibadah kurban itu adalah ibadah sama dengan ibadah lainnya, sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan haji. Jadi haji itu Bapak Ibu ibadah ya. Kalau tidak ditulis nama awak haji dek kawan, aja berang lo. Karena haji itu bukan gelar, ibadah. Kau jangan salah penafsiran nama kau. Oh, ndak tulis nama mu haji dah kok. Beranglah awak kau orang, jangan. Karena haji itu bukan gelar. Gelar itu gelar akademik, tapi ibadah. Jadi sama dengan ibadah lainnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Hajj. Dek kari soro kok. Kemudian termasuk surah Al-Kautsar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Abi utrayana. Naga ranca lah itu sudah. Alai. Oh, idu-idu mati ya. Baik. Ya, qala la yamutu wa la yahya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Tujuannya liyan kurus mallah,
agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nya itu Allah ya nisbahnya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di sini Allah menjelaskan likulli, bagi tiap-tiap umat. Jadi seluruh umat telah disyariatkan korban. Tidak awak saja doh. Umat-umat sebelumnya juga sudah. Bahkan dalam riwayat ibadah korban itu mulai daripada Nabi Adam. Itulah doh syariatnya. Kesempurnaannya adalah di umat akhir zaman. Korban itu qaraba, artinya dekat. Qarib itu kan dekek tuh, dosa nak dekek. Artinya apa? Kalau awak rajin ikut ibadah korban, maka seharusnya kita wajib semakin dekat kepada Allah. Korban rajin, solat malih ke rumah saji, itu ndak muah tu doh. Ada yang salah tu. Di masalahnya orangnya yang salah. Ndak korban tu yang salah doh. Cara memahaminya. Jadi kalau rajin awak ikut ibadah korban, maka harus rajin pula untuk ibadah, terutama ke rumah saji. Bawa mengkok ke rumah saji, masaji itu dibuatkan untuk ibadah, untuk solat. Bu, lagi terang bu. Lagi kalau ada ragu bertanya bu, supaya anda ragu lah, kok dibawa pulang gitu. Apalagi kalau tidak solat, itu bahaya itu. Alasan awak besok di akhirat ditanya besok, badan sehat, umur panjang, awak kuat, waktu ado, tapi tidak ke rumah saji itu. Alasan besok. Apalagi kalau tidak solat. Nanti penduduk neraka itu tanya itu, masalakakum fi saqar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu, menjawab dia itu, lam naku minal musallin. Dulu tu bila? Esok kata duit. Kami tidak solat. Rumah kan dekek Jumu Saji Nurul Ihsan di Taruko. Iyo, rumah lain dekek. Bayangin dak? Solat dak? Oh gitu ya, iyo. Penyesal besok tu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, istiqomahlah, rajinlah, peliharalah keistiqomahan tu terus. Solat ke masjid berjamaah tu hukumnya wajib. Ingin tahu dalilnya Al-Quran. Aqimus shalah, kan perintah tu, dirikan solat fil amar. Bapak Ibu yang paham bahasa Arab. Wa atuz zakah, kan perintah tu, dirikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk tu? Di masjid, di musholla, salat jamaah tu. Itu dalilnya. Yang kedua, ada dulu di zaman Rasul orang gaib, ya Rasulullah, ambo lah gaib. Jadi tua, ndak bisa berjalan ke rumah saji do. Bado, ambo buto. Lah gaib orang buto. Ndak nampak ke rumah saji. Jadi para lujo solat ke masjid ya Rasulullah. Oh gitu, iya Rasul. Apa kata Rasul? Sami'atu nida. Apakah engkau mendengar itu azan? Lai tadanga suara azan. Sami'atu ya Rasul. Lai ya Rasulullah. Datang fa'ajibhu. Coba bayangkan, orang gaib, orang buto ndak adon membimbing ke rumah saji. Lai begitu diwajibkan, disyariatkan untuk solat berjamaah ke masjid. Iko badan sehat,
kue gadang loleh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Ndak yo ko masaji do. Tidak ada alasan kita nanti. Bu ya, pertahankan. Ndak kalah mau do salat tu do. Salat tu ndak lama, sampai mati saja. Kalau mati dah salat lagi do. Jadi sebab itu qarib, dekat, mendekat. Jadi ibadah korban itu adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum ibadah korban itu, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Kalau menurut para imam mazhab, pertama adalah Imam Hanafi. Beliau menyatakan hukum ibadah korban itu wajib. Ini menurut pandangan imam ya Bapak Ibu ya. Imam Syafi'i lain pula nantinya. Landasan beliau adalah hadis Rasul. Man kana lahu, hadis sahih, sa'atun, siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah, falam yudoh, kemudian ndak namuah untuk berkorban, fala yuqrabanna musallana, fala yuqrabanna, nun itu nun taukid, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami, menurut pandangan Imam Hanafi. Jadi sia yang dia pergi ke lapangan rezeki nyon dan amuah berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami, kata Rasul. Itu hadis sahih. Awak iyo lapang rezeki awak iyo banyak iyo. Coba cari dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu Bapak Ibu. Pertama kali apa Allah jelaskan? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Tuh. Ingat tuh. Baru sesudah itu perintah. Oi, lambu lagi nikmat yang banyak wah. Begitu kata Allah. Dek saking banyaknya ndak tetong dia wak. Coba letong. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja ndak bisa metong dah. Udah ditantang oleh Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin coba menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kamu ndak akan mampu. Ndak bisa metong dah. Jadi awak banyak rezeki dari Allah. Contoh, kadang-kadang awak pai kamol 1 juta pinti dibawa, itu ndak bantu lah doh. 500.000 ndak cukup sehari doh. Enggak ada 5 minit 10 minit itu habis itu tuh mah. Atau laki-laki bapak-bapak, ada juga ibu-ibu sebagian yang hobi merokok. Mohon maaf, yang hobi merokok, rokok paling rendah kini barasa sabungkui 10 20 ah. Anggaplah 20.000. Wang dia 20 ah. Sabungkui sehari 20.000 kali 30 ah kali 2 balik setahun. Berapa dia tu? 7 juta labiah. 3 kambiangnya bu. Awak kini korban berapa kau? 2,5. 2,5 kan 3 kambiangnya tu. Dibakar 7 juta labiah tanpa awak sadari. Makanya kata Allah, wala in kafartum, jangan kamu mengingkari, mengkufuri, tapi lain syakartum, syukurilah. Kali-kalinya kayak gitu Pak Bu. Caranya seperti itu. Jadi makanya Allah antarkan dulu, inna a'tayna kal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Aku 2.500.000-nya. Coba 10.000 sehari. Kau tak 100.000 sehari, 50.000 sehari. Bisa 10.000 sehari bisa. Kembali kepada niat tadi itu.
Kalau nak taluk saunggu dewa di ujung-ujung tentu dan suan-suan. Buatlah panitia korban risiko mungkin ada pemungutan biaya korban. Gitu kan. Mungkin ibu-ibu yang manggaleh gitu kan 10.000 sehari, 10.000 sehari, 10.000 sehari. InsyaAllah bisa, tidak ada ndaknya. Ini Allah yang menyampaikan. Kalau pandangan Imam Hanafi wajib. Karena di sana ada nun taukid fala yuqrabanna. Jangan dekat-dekat tempat salat kami. Bapak Ibu hadirin, ada kepatannya Bu? Boleh? Kalau ada. Kalau tidak lanjut ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i hukum ibadah korban itu adalah sunnah kifayah. Ini lebih ringan. Kifayah itu artinya apa? Seorang yang melakukan dalam rumah itu, yang lainnya sudah terbawa. Jadi tidak harus sia orang. Kalau mampu ada saatun tadi itu diberi kelapangan rezeki, mungkin seorang-seorang boleh. Dia di rumah itu ada berlimo. Ibu Bali saya jauhi siku entan kamari. Lah tu. Awak 5 orangnya Ustaz ndak ba tu. Ndak harus 7 orang. Itu caranya. Tapi kalau seandainya tidak bisa juga, mungkin untuk makan awak payah dan segala macamnya, cukup seorang saja. Ayah saja ikut korban sudah. Karena menurut pandangan Imam Syafi'i itu sunnah kifayah. Satu yang berbuat, yang lain dapat kebaikan dan pahalanya. Itu yang sunnah kifayah itu makasih ya. Maka nanti lari kepada hadis Rasul, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, dia kembali kepada fitrahnya. Katsras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufira lahu, diampuni dosanya. Wa zunuba ahliha, dan dosa keluarganya. Siapa keluarganya? Yo ayahe, mandehe, istriye, anake, mintuwe, siapa yang ada dalam rumah tu. Sadu alahe masuk di dalamnya. Tua. Bu ya. Jadi hebat ibadah korban itu. Tapi kalau awak sanggup, ayah ikut, mama ikut yo, anak ikut yo, mintua satu lo cik rancak. Bagus. Mereka tadi itu 6 orang balik saya jauhi cik lah tu. Gitu. Kalau talok dah biar seorang. Kalau enggak dia ke rumah saji. Kan korban tu kan seorang-seorang. Dia enggak talok dia awak makanya awak dia ke rumah saji. Baru adalah panitia korban namanya tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kayak Rasul, Allahumma min hadza Muhammad, ya Allah terimalah ini korban Muhammad, wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan umat Muhammad. Rasul satu beliau korban. Gitu. Itu doa Rasul. Jadi Syekh Ali Jabir sering juga menyampaikan dalam video-video pendek beliau, tidak harus, tapi boleh, lebih boleh. Kembali kepada saatun tadi itu, diberi kelapangan rezeki. Suami bakarajo, istri bakarajo, anak kadang lah karajolo, ada penghasilan. Anak nomor 3 lah karajolo, ada penghasilan. Apa salahnya awak ikut korban? Gitu. Makanya Imam Hanafi tadi menyatakan hukumnya wajib, diberikan kesanggupan tapi tidak mau. Fala yuqrabanna, jangan dekat-dekat. Nanti jatuhnya kepada kikir itu. Tidak mensyukuri nikmat Allah, karena Allah telah memberi nikmat yang banyak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktu awak berapa kawan? 32. Ada bertanya Bu? Boleh. Ambo memang enggak jinyi ya Bapak Ibu. Supaya beko ndak menyesal beko do, ndak lagi kesempatan nak tanya terus. Gitu.
Cara pelaksanaan korban ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Mohon Bapak panitia, terutama Bapak-bapak panitia petugas ibadah korban yang diberikan amanah oleh jamaah kita. An Ali bin Abi Thalib qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aku ma'ala budnihi, untuk menyelenggarakan, melaksanakan, membagikan korban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ukassima jilalaha, maka aku bagikan seluruh korban itu, termasuk membagikan jilalnya. Jilal itu kalau unta itu kan ada pakaiannya dari kulit untuk menutupi badannya tuh. Ada pakaian hewan korban tuh dari kulit untuk menutupi badannya supaya tidak kedinginan. Itu jilal namanya itu. Itu dibagikan itu. Coba bayangkan tuh. Jo pakaian-pakaian hiasan-hiasan yang ada di atas hewan korban tuh bagikan. Wajuludaha, dan juga termasuk kulitnya bagikan. Wa amaroni, dan aku juga diperintahkan, kata Imam Ali oleh Rasul, an la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu betul? Tukang dabiah atau tukang bantai. Jadi tidak boleh menerima upah. Ingat itu? Penting disampaikan, karena kadang-kadang ada kita dalam melaksanakan ibadah korban itu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul. Jadi sedikit pun ada syai'. Jadi sedikit pun dari korban itu tidak boleh diambil untuk tukang jagal, untuk panitia, untuk apa kek, tidak boleh. Tapi bagaimana? Waqala, Rasul bersabda, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah, kalau ada kedegi upah juga dari sisi kami, artinya luah dari yang 2.500.000 itu. Sampai ibu ya. Nah, ini pesan Rasul ini, terutama kepada panitia. Jadi kulit tidak boleh dibagi-bagikan kepada panitia, kepada tukang jagal, kepada pekerja dan lain-lainnya. Oh, kami sukarela Pak. Kalau sukarela tu kalau tidak ada apa? Oh, tu tidak mungkin. Tu tidak sukarela nama tu doh. Suka tidak rela tu mah. Oh, kami gotong royong Pak. Jadi sama-sama lah gotong royong tu. Beko kalau tidak menepik batan duanya kepala kau Pak. Tentu tidak muah tu doh. Tidak boleh. Jadi kulitnya tu dibagikan semuanya. Kalau tidak bisa dibagikan, teknisnya lagi. Ditunjukkan jalannya. Mungkin kulit kau kan susah kadang memasaknya. Kok kadi cincang dia sakit seorang kulit kau, ibu-ibu kadang-kadang kan tak buang aja. Tak pandai kami masak kulit dah sakiteknya. Gitu. Caronyo, carilah dalam warga awak tu, jamaah awak tu yang ekonominya di bawah, digolongkan dengan fakir miskin atau miskin. Berikan sama beliau. Ndak pandai yang bodoh kulit ko sakadang ko balik cara ko. Ndak pandai bodoh, ndak. Tu ada toke tu jual ke situ. Awak menunjukan. Oh, ini menjual boleh? Boleh. Karena sudah menjadi milik dia. Ini yang tak boleh panitia. Paham ya Bu ya? Gitu. Ini yang tak boleh panitia atau pekerja. Tapi kalau sudah menjadi hak milik beliau itu, mau dijualnya itu terserah sama dia. Karena sudah menjadi milik. Boleh. Atau mungkin panitia ada kerjasama dengan toke. Besok datang tanpa ambo deh. Soal fakir miskin kami ada beko ke menjual kulit. Itu caranya.
Ada sampai iku kan, sampai iku jual. Lagi tahulah yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang menerima tadi itu. Bu, lai pandai maben bu, ndak pandai kami doa, tu ada. Awak menunjukkan. Nah, jadi dari hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim, itu jelas bahwa aku diperintahkan, kata Ali, Imam Ali, oleh Rasul untuk membagikan korban Rasul seluruhnya. Jangankan yang laki, yang lengket saja tu jilal tadi itu. Kalau yang laki kuli kepala daging segala macamnya, tulang-tulang yang lengket saja jilalnya tadi itu bagikan semuanya. Gitu caranya. Oh, kami tidak biasa, kami mau deko biasanya, itu lain cerita tu. Kebiasaan jangan sampai menentang ajaran Allah dan Rasul. Itu yang perlu. Hadis yang kedua, man ba'a jildana udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan korban tersebut, fala udhiyah lahu, tidak ada korban baginya. Itu menyampaikan sebenarnya tu. Kalau ingin melacak hadisnya silakan dilacak di dalam kitab-kitab hadis. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, atau setidaknya sudah ada video-video beredar itu, yang jelas beredar, banyak ulama kita menyampaikan. Buya Gus Rizal Gajahar, doktor, beliau sudah menyampaikan itu. Kemudian termasuk Ustadz Hadi Hidayat, beliau sudah menyampaikan itu. Itu ulama ahlu sunnah kita berpedoman, karena beliau memang ahli tentang keilmuan tentang itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lazan orang kau. Hewannya la tazbaha illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali yang musinnah, kata Rasul. Musinnah itu yang sudah dewasa. Di bapak panitia yang sudah dewasa. Dewasa itu ditandai satu dengan umur. Kalau untuk 5 tahun, menjelang 5 tahun dah boleh. Kalau seandainya kambing, kerbau atau sapi itu 2 tahun. Kalau seandainya kambing domba itu kan kadang-kadang tuh, itu 1 tahun dah boleh. Kambing biasa 2 tahun. Kemudian tanda-tanda kealamannya, ada orang mengecian nyola pada dia. Ada juga mengecian bagai la tumbuh tandu ada juga mengecian bagai la tumbuh janggui tapi ndak sado nama janggui do. Di sini Pak ya. Awak janggui kan? Beko setiap janggui nabi aku dah muah dah. Ambo janggui gua. Ya, yang jelas la tazbaha illa musinnah. Jangan disembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang sudah cukup umur, yang sudah dewasa. Bisa ditandai dengan tanda-tanda umur, bisa tandai dengan tanda-tanda kealamannya. Kemudian tidak boleh cacat, terutama cacat bawaan, buto matoe, pincang, tidak boleh. Kecuali kalau cacat darurat. Besok pagi awak ke korban, malam kini turun dari truk, dari oto kadang tu, nyoma lompek saya, patah tiba di bawah. Itu darurat namanya tu. Di balian korang punya berangnya kawa. Tadi saya barang kek siko nyelok. Kini balian kamu dah muah dah saja. Ya, itu darurat. Ad-darurat fil ibahah. Darurat tu boleh. Itu kaidah usul itu, bukan hadis. Tapi kalau cacat bawaan tak boleh. Kurui. Lalu kan dimakan kok. Tulang saya sebelah tak boleh. Maka panitia carilah yang gemuk, yang sehat, dan kerjasamalah dengan menteri hewan lebih bagus supaya hewan-hewan tu rancak-rancak sehat-sehat. Dah tanya Bu? Dah pulang oleh? Kemudian menyembelih harus sesudah solat Idul Adha. Dah boleh sebelum. Oh nyampang hari Jumaat. Hari Jumaat kau waktu sampai mah subuh saja dah biar. Abiku seritu mengulian saya, tak boleh. Mangkana dhabaha udhiya qabla ayyusallu, siaman dabiah korban itu sebelum solat, kata Rasul, fakaan fadhabaha fakaan nama ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sesudah solat Idul Adha. Kenapa? Laisa minan nuski fi syai', penyembelihan tadi itu bukanlah penyembelihan korban.
Baik Bu ya. Jadi mandabiyah itu harus sesudah sholat Idul Adha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, rasanya mungkin sudah jelas yang kita sampaikan tadi. Baik. Iya Bu, silakan. Jangan payah benar Bu. Yang meninggal. Udah Bu. Di atas namakan sebaiknya satu, ibadah korban itu orientasinya orang hidup. Kecuali kalau ada amanah, wasiat. Nah, mama ada usaha rumah petak kuah. Tolong korbankan besok kalau lain memang jalan niko setiap tahun nih. Itu amanah tuh. Korbankan. Boleh. Gitu. Menurut Imam Syafi'i boleh. Kemudian kalau seandainya tidak ada amanah, cukup kita saja. Orang tua kita yang almarhum sudah mendapat kebaikan dan ampunan dari Allah. Wa zunuba ahliha, dan diampuni dosa-dosa keluarganya. Keluarganya itu baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Bu ya. Nah gitu. Kalau ada amanah boleh. Tapi kalau tidak ada amanah, lebih baik kita saja, ibu saja, orang tua kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat kebaikan dari Allah atas kebaikan yang kita lakukan. Ya Bu ya. Yang lain? Kalau tidak, kita mau sholat. Nah, bentar lagi sholat Isya. Ya Bu. Menjual daging korban, kulit, terus kepada fakir miskin. Kalau dalam hadis ini tidak boleh. Iya, yang menjual siapa? Panitia. Tidak boleh. Tapi yang menjual itu yang punya tadi itu boleh. Fakir miskin, kan? Fakir miskin, serahkan kepada beliau. Kalau beliau menjual, silakan, itu hak, sudah hak. Kalau panitia, kalau pelaksana belum, itu masih dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah kurban itu. Ya, mungkin ada yang ragu. Tapi kalau dalam redaksi hadis ini tidak boleh. Yang boleh menjual itu sudah menjadi milik. Iya, kadang-kadang miskin itu ndak ingin menjual doh. Gitu. Nya ingin buat kerupuk yang gitu kan. Kan bisa saja. Tapi yang jelas supaya kita tidak salah luar dari kebiasaan, maka teknisnya seperti itu. Ditunjukkan tadi. Tuh ada toke, silakan dijual. Tapi cari miskin yang memang di bawah. Ingat, ada fakir dan miskin. Jalan itu dulu. Dalam kitab Fathul Gharib ada fakir dan miskin. Ada orang menggabung fakir miskin. Ini beda tuh. Fakir itu tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Duit tangan tuang kepada orang lain. Ledo orang bagi makan tuh. Kalau tidak fakir. Itu wajib disantuni. Yang miskin, mohon maaf Bapak Ibu, tolong perhatikan. Miskin, siapa yang miskin? Ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk makan sehari-hari. Penghasilan 15.000 sehari, anak yang kayak dulu 15 orang loh. Kan susah tuh. Kasihkan sama beliau tuh. Kulit tuh. Biar beliau menjual kok. Kulit berapa mana gini cik? 100. Akan 100-nya tuh. Lebih baik itu daripada panitia yang menjual. Kalau panitia yang menjual masih kena. Ya. Kan sebagian penyembelihan itu kan tidak ada panitia warga-warga yang
fakir miskin Ya. yang dikira berhak mendapatkan kulit tadi. Ya. Kan dia didatangi keluarga itu, Siap. tanya Ya. ibu atau bapak besok kulit atau baal. Kok mengamanahkan panitia menjual baalnya? Nah, boleh. Kalau diamanahkan itu lain cerita tuh. Tapi sudah menjadi hak beliau tuh. Ya. Tapi kalau belum menjadi hak, belum. Nyo kadang-kadang beliau tidak ingin menjual. Nah, kalau sudah menjadi hak, boleh. Berarti panitia melakukan amanah tadi itu. Saya diurus panitia kami PT saya kan ada. Gitu. Nah, boleh, tidak apa-apa. Kalau memang itu sudah menjadi hak lah tahun tua namanya tuh. Nah, tapi kalau belum tahun tua, nah belum. Panitia masih rabu-rabu bro. Untuk kasih ada gian, kasih ada gian. Nah, gitu. Tapi kalau ada lah untuk beganggam untuk namanya tuh, itu boleh. Jelas, Pak. Mungkin beliau ndak rasanya sulit untuk melakukan itu. Awak membantu, boleh, tidak ada masalah. Bara balinyo, oh 170, agian 170 ke beliau. Seharga yang dijual tadi itu. Karena itu sudah menjadi hak. Nah, gitu. Kalau memang itu sudah tahun tua tadi itu. Ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin demikian saja karena alarm azan Isya kita sudah masuk. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin yang kurang pas untuk kita menambah dan menambah lagi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam riwayat yang sahih, dan ini riwayat dari Ali. Ali itu adalah orang yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, alfu minkum ilal liqa. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi recik bawang de kurangan lu hirono pici de kurang kuni atau masakan dalam biak mata. Mohon maaf tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita serahkan kepada Allah. Lal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi